Hari-hari pertama di negeri orang terasa seperti mimpi yang tak pernah ia minta. Aisyah masih sering terbangun di tengah malam, mengira dirinya masih berada di rumah kecil mereka. Mendengar suara angin menyentuh dinding papan, atau suara Rani yang mengigau dalam tidur. Namun setiap kali ia membuka mata, yang ia lihat hanyalah langget-langget kamar sempit berwarna putih, lampu neon yang dingin, dan suara mesin pendingin ruangan yang terus berdengung tanpa henti. Tak ada suara sawah, tak ada suara ayam, tak ada aroma masakan dapur sendiri. Yang ada hanyalah kesepian. Hari pertamanya bekerja, Aisyah berdiri di dapur besar rumah majikannya dengan tangan gemetar. Ia mengenakan seragam rapi, celemek bersih, dan penutup kepala. Semua terlihat asing. Bahasa yang mereka gunakan berbeda. Cara mereka bicara cepat dan tegas. Ia sering tidak mengerti. Beberapa kali ia salah paham. Beberapa kali ia dimarahi. Tapi ia menahan semuanya. Untuk Rani, untuk Rizal, untuk rumah kita, bisiknya dalam hati setiap kali air matanya hampir jatuh. Pekerjaannya dimulai sebelum matahari terbit dan berakhir saat langit sudah gelap. Ia membersihkan rumah, mencuci pakaian, memasak, mengurus anak majikannya, dan terkadang harus begadang jika majikannya pulang larut. Tubuhnya sering pegal, tangannya kasar, kakinya nyeri. Namun ia tak pernah mengeluh. Setiap malam, setelah semua pekerjaan selesai, ia duduk di sudut kamarnya yang sempit. Ia mengeluarkan ponsel dari laci kecil, mengelap layarnya dengan ujung bajunya, lalu menunggu sinyal muncul. Saat nama Rizal muncul di layar, hatinya selalu bergetar. "Assalamualaikum, Bang," tulisnya. Tak lama kemudian, balasan datang. "Waalaikumsalam. Ya, lagi istirahat?" Aisyah tersenyum sendiri. "Iya, baru selesai kerja. Capek sedikit." Padahal sebenarnya sangat capek. Ia tak ingin Rizal khawatir. Mereka sering melakukan panggilan video, meski sinyal kadang putus-putus. Di layar kecil itu, Aisyah melihat rumah mereka, melihat Rani yang semakin besar, melihat wajah suaminya yang ia rindukan. "Ibu, kangen," ucap Aisyah suatu malam sambil menahan tangis. Rani mendekat ke kamera. "Rani juga kangen, Bu. Kamu sekolah yang rajin ya?" "Iya, Bu." Rizal tersenyum di samping anaknya. "Kami baik-baik di sini." Ya, mendengar itu, hati Aisyah sedikit tenang. Setiap akhir bulan, saat gajinya masuk, hal pertama yang ia lakukan adalah mengirim sebagian besar uang itu ke Rizal. Ia hanya menyisakan sedikit untuk kebutuhan pribadinya. Ia jarang membeli barang baru. Pakaiannya itu-itu saja. Sepatunya mulai usang, tasnya mulai sobek. Tapi ia tak peduli. Yang penting, di kampung sana, keluarganya hidup lebih baik. Suatu malam, setelah mengirim uang, ia menelepon. "Bang, aku sudah transfer ya." "Iya ya, sudah masuk. Disimpan baik-baik ya." "Iya. Jangan lupa tabungan Rani." "Tenang aja." Aisyah menghela napas lega. "Kalau uangnya sudah cukup, kita mulai bangun rumah ya." "Iya, aku juga kepikiran itu. Aku pengen pulang nanti lihat rumah kita. Sudah tembok semua." Rizal tertawa kecil. "Doain aja." Aisyah ikut tertawa. Dalam benaknya, ia membayangkan rumah putih sederhana dengan jendela besar, kamar untuk Rani, dapur yang bersih, dan ruang tamu yang nyaman. Ia membayangkan mereka makan bersama tanpa harus memikirkan uang. Bayangan itu yang membuatnya bertahan. Hari demi hari berlalu, bulan demi bulan. Tahun pertama, Aisyah masih sering menangis diam-diam, merindukan pelukan anaknya, merindukan suara suaminya saat duduk di teras. Tahun kedua, ia mulai terbiasa. Hatinya lah yang semakin sepi. Rizal mulai jarang menelepon lebih dulu. Biasanya, Aisyah yang menghubungi. Kadang pesan Aisyah baru dibalas berjam-jam kemudian. "Aku lagi sibuk," kata Rizal. Aisyah mengangguk.
Meski tak yakin, suatu malam, Aisyah mencoba menelepon berkali-kali. Tak diangkat, ia menunggu 1 jam, 2 jam. Baru akhirnya panggilan terjawab. "Kenapa lama, Bang?" Tanyanya lembut. "Maaf, ketiduran." Oh, padahal di belakang layar terdengar suara ramai. Aisyah memilih diam. Ia tak mau curiga berlebihan. Suatu hari, ia bertanya, "Bang, uang kemarin dipakai apa saja? Buat bayar ini itu, perbaiki genteng sedikit. Beli pupuk? Rumah sudah mendingan." "Yah, lumayan." Padahal rumah itu hampir tak berubah. Namun, Aisyah tak tahu. Ia hanya mendengar cerita. Ia hanya percaya. Setiap kali rasa rindu datang terlalu kuat, ia membuka galeri ponselnya, melihat foto Rani saat ulang tahun, foto Rizal di sawah, foto rumah mereka. Ia sering menempelkan ponsel ke dadanya. Sebentar lagi, "Tunggu ibu," bisiknya. Di tempat kerjanya, majikan sering bertanya, "Kamu tidak pulang?" Aisyah menggeleng. "Belum, saya masih mau kerja." "Kenapa?" "Untuk keluarga." Mereka mengangguk, meski tak benar-benar mengerti. Tak ada yang tahu betapa beratnya menjadi ibu dari kejauhan, menjadi istri lewat layar, menjadi bagian keluarga hanya lewat suara. Suatu malam, Aisyah sakit demam, tubuhnya panas, kepalanya pusing. Tapi ia tetap bekerja. Setelah selesai, ia terduduk lemas. Ia menelepon Rizal. "Bang, aku lagi nggak enak badan." "Kamu kenapa?" "Demam, minum obat ya." Iya, tak ada yang memijat. Tak ada yang membuatkan teh hangat. Ia menangis pelan. Ia ingin pulang. Tapi ia tahu, ia belum boleh, belum cukup, belum selesai. Ia harus kuat. Tahun ketiga, ia mulai merasa ada jarak yang tak terlihat. Rizal jarang bercerita, tak lagi banyak bertanya, tak lagi sering mengatakan hati-hati. Tapi Aisyah tetap mengirim uang, tetap percaya, tetap berharap. Karena baginya, cinta adalah bertahan, dan pengorbanan adalah bentuk paling tulus dari kesetiaan. Ia tak tahu bahwa di balik jarak dan rindu itu, perlahan tumbuh kebohongan. Bahwa sementara ia menahan lelah dan air mata di negeri orang, di kampung halaman, sesuatu mulai berubah tanpa sepengetahuannya.